Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 14 April berjudul Hati Penurut. Ayat intinya diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita dengarkan penjelasannya. Tetapi berdoa dalam nama Kristus banyak sekali artinya. Hal itu berarti bahwa kita harus menerima tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan perbuatannya. Janji juru selamat diberikan dengan syarat. Jikalau kamu mengasihi aku, katanya, kamu akan menuruti segala perintahku. Ia menyelamatkan manusia bukannya dalam dosa, melainkan dari dosa, dan mereka yang mengasihi Dia akan menunjukkan kasih mereka oleh penurutan. Penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, Ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita, menyatu padukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendaknya, sehingga bila menurut Dia, berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kemauan yang dihaluskan dan disucikan merupakan kesukaan yang paling tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Bila kita mengenal Allah karena kita mendapat hak istimewa untuk mengenal Dia, kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka menurut. Oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Sebagaimana Kristus hidup sesuai dengan hukum dalam kemanusiaan, demikian juga kita dapat berbuat jika kita mau berpegang pada yang kuat supaya memperoleh kekuatan. Tetapi, jangan hendaknya kita memindahkan tanggung jawab kewajiban kita kepada orang lain dan menunggu mereka mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh bergantung mengharapkan nasihat manusia. Tuhan akan mengajarkan kewajiban kita kepada kita sama relanya seperti Ia mau mengajar orang lain. Kalau kita datang kepadanya dalam iman, Ia akan mengucapkan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi. Hati kita sering akan menyala bila Dia datang dekat untuk bergaul dengan kita, sebagaimana yang diperbuatnya dengan Henokh. Mereka yang memutuskan tidak berbuat apa-apa dalam hal apapun yang tidak menyenangkan Allah akan mengetahui sesudah menyampaikan persoalan mereka di hadapannya jalan mana yang harus ditempuh. Dan mereka akan menerima bukan saja kebijaksanaan, melainkan kekuatan. Kuasa untuk menurut, kuasa untuk melayani akan diberikan kepada mereka sebagaimana yang telah dijanjikan Kristus. Apa saja yang diberikan kepada Kristus? Segala perkara untuk mencukupkan keperluan manusia yang sudah jatuh. Diberikan kepadanya sebagai kepala dan wakil manusia. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dicatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya. Suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya.
Aku akan minta kepada Bapa, katanya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dicatat dalam Yohanes 14 ayat 16. Alfa dan Omega jilid 6, halaman 309 dan 310. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami diingatkan kembali pentingnya penurutan. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan, bila mana kami mengasihi Engkau, maka kami akan menuruti segala perintah-Mu. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh senantiasa disanggupkan untuk menuruti segala perintah-perintah Tuhan, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.